pendapat kedua dari Carey and Edwards ini mengatakan bahwa kebijakan publik yang baik, khususnya di bidang keuangan, itu mestinya bisa memperkuat terciptanya pertumbuhan ekonomi dan juga menciptakan dan juga terjadinya kemudahan dalam menciptakan lapangan kerja. Jadi pertumbuhan ekonomi itu meningkat, otomatis dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, maka lapangan kerja itu semakin banyak, semakin mudah orang cari kerja. Nah, Indonesia pertumbuhan ekonominya sebetulnya termasuk moderat, sekitar 5%, 6% lah, sebelum COVID ya, sebelum COVID. Tapi setelah COVID ya wajar, bahkan sempat minus waktu itu, waktu di tahun 2020 ya, sempat minus. Negara-negara lain juga begitu, pertumbuhan ekonominya itu minus atau turun pada saat COVID. Nah, mudah-mudahan ini setelah COVID berlalu berubah menjadi endemi, ya, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali pulih. Jadi Indonesia sebetulnya termasuk negara yang pertumbuhan ekonominya bagus ya, baik. Nah, gara-gara COVID juga nih, akhirnya lapangan kerja juga menjadi sulit untuk didapatkan. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan itu yang mem-PHK-kan karyawannya atau pegawainya. Nah, hubungannya tadi dengan minyak goreng tadi ya, tadi kan saya lagi membahas minyak goreng. Jadi kondisi sulitnya mendapatkan bahan pokok, minyak goreng itu di Indonesia termasuk bahan pokok, seperti beras juga. Nah, kesulitan mendapatkan minyak goreng ini bisa mengganggu ya, bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi. Karena banyak penggunaan minyak goreng itu kan bukan hanya untuk makanan saja, tapi juga untuk industri. Karena minyak goreng itu kan macam-macam jenisnya, bukan hanya untuk makanan saja. Ya, yang terkenal adalah minyak goreng, gitu. Tapi kan dari kelapa sawit itu banyak minyak-minyak yang bisa dihasilkan. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terganggu ini kalau misalnya terlalu lama ya, minyak goreng ya dengan berbagai jenisnya tadi itu yang berasal dari kelapa sawit itu hilang di pasaran. Makanya saya sebut tadi anomali itu sesuatu yang aneh yang belum bisa dijelaskan dengan teori gitu. Karena secara logika sederhana saja, kita ini adalah negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Kalau nggak urutan pertama, urutan kedua kalau nggak salah ya. Jadi Indonesia itu produksi kelapa sawitnya itu terbesar. Dan bagaimana kalian juga tahu bahwa kelapa sawit ini adalah bahan baku utama pembuatan minyak goreng. Jadi kan lucu, kita negara terbesar ya, untuk menghasilkan kelapa sawit, tapi kok minyak goreng jadi langka. Ini kan seperti ayam mati di lumbung padi gitu. Ayam makanannya beras atau dedak gitu, ada di lumbung padi tapi mati. Padahal kan sebetulnya di lumbung padi itu dia mudah makan gitu. Kira-kira seperti itulah. Sampai sekarang ini masih ditanggulangi oleh pemerintah dan belum ada solusi yang jitu. Sudah dilakukan operasi pasar, sudah dilakukan penetapan harga terendah, harga termahal ya, harga termahal sudah ditetapkan, tapi ternyata di pasaran itu harga minyak goreng itu naik minimal 2 kali lipat. Tadinya 14.000 misalnya jadi 28.000, bahkan di beberapa daerah itu lebih tinggi dari 28.000, sampai ada yang 40.000 juga.
Nah, jadi ini adalah sesuatu yang masih belum mampu diatasi oleh pemerintah, ya. Padahal sudah dilakukan dua cara yang biasanya itu berhasil ketika menghadapi kelangkaan bahan bahan pokok ya, bahan makanan pokok. Misalnya dulu pernah terjadi juga krisis beras. Beras di pasaran itu langka. Lalu Bulog, yang saya ingat waktu itu ya, tahun berapa saya lupa, itu mengadakan operasi pasar. Dan itu berhasil untuk membuat para penimbun atau kelangkaan beras di pasaran itu perlahan tapi pasti pulih. Sehingga harga beras itu kembali normal. Nah, ini minyak goreng belum mampu ya diatasi dengan cara-cara yang biasa dilakukan pemerintah, yakni operasi pasar dan menetapkan harga termahal, harga tertinggi. Belum mampu. Ya banyaklah analisa-analisa dari para pengamat ekonomi. Ya salah satunya itu, ini ada mafia minyak goreng yang bermain. Ya. Tapi kalau dari sisi regulasi sebetulnya nggak ada perubahan. Kenapa dulu regulasinya sama dan minyak goreng berlimpah, tapi sekarang dengan regulasi yang sama tiba-tiba minyak goreng lenyap dari pasaran. Ada juga yang menghubungkan dengan pasar minyak goreng tingkat dunia. Kalau menurut saya itu kejauhan, kejauhan. Ya. Dan nggak juga bahwa minyak goreng di dunia itu naik, enggak. Saya meragukan data atau informasi yang mengatakan bahwa minyak goreng di dunia itu di semua negara ya atau di sebagian besar negara di dunia ini naik, enggak. Beda dengan naiknya harga naiknya harga BBM ya, BBM. Kalau BBM itu sekarang di seluruh dunia itu naik karena dampak dari perang Rusia dengan Ukraina itu. Rusia itu kan penghasil minyak terbesar nomor 3 kalau nggak salah. Ketika dia perang ya tentu dia akan memprioritaskan pemakaian bahan bakar untuk alat perangnya, sehingga ekspor minyaknya itu akan jauh berkurang dan itu mengganggu pasokan minyak untuk seluruh dunia, sehingga akhirnya harga minyak naik. Makanya kalau kita perhatikan harga minyak di Indonesia juga harga BBM ya, harga BBM itu naik ya, kecuali Pertamax ya. Pertamax itu kayaknya sengaja disubsidi itu ya, tetap 9.000 padahal harga di pasaran dunianya itu sudah naik berkali-kali lipat. Nah itu contoh ya, contoh bagaimana pemerintah harus mampu bisa membuat kebijakan keuangan publik yang memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, kira-kira begitu. Oke, lanjut dengan slide berikutnya. Jadi kalau ada pertanyaan, kapan sebentar, nggak kelihatan lagi. Masih terlihat slide-nya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Jadi introduction, what is the proper role of government? Jadi apa peran pemerintah ya di dalam sebuah negara? Nah ini. Ya. Yang pertama itu adalah expenditure side atau dari sisi pengeluaran. Dari sisi pengeluaran itu bagaimana agar pemerintah bisa melakukan pelayanan ya, pelayanan apa ya, what services should the government provide.
Ya, jadi pelayanan apa yang harus diberikan oleh pemerintah dari sisi pengeluaran keuangan. Kemudian yang kedua dari sisi pendapatan. Bagaimana pemerintah, ya, how should the government raise its money? Bagaimana seharusnya pemerintah mengumpulkan uang atau mendapatkan uang. Nah, teman-teman, kebijakan publik itu pada dasarnya bagaimana pemerintah mengatur sisi pendapatan dan sekaligus sisi pengeluaran yang kita kenal dengan APBN itu, anggaran pendapatan dan belanja negara. Sisi pendapatan itu disebut dengan taxation atau pajak, disebabkan karena pendapatan negara dimanapun, termasuk di Indonesia, itu terbesarnya, ya, bagian terbesarnya itu berasal dari pajak. Indonesia di zaman Soeharto, di awal-awal pemerintahannya, itu pendapatan terbesarnya dari minyak bumi, dari BBM tadi. Tapi di akhir-akhir pemerintahan Soeharto, ketika eksploitasi minyak di Indonesia semakin berkurang, ya, jadi kemampuan pemerintah untuk mengeksploitasi atau menghasilkan sumber-sumber minyak atau ladang-ladang minyak baru itu semakin berkurang, ya, kemampuan pemerintah untuk menghasilkan sumber-sumber minyak, maka otomatis Indonesia pada saat itu berubah dari negara pengekspor BBM menjadi negara importir, negara yang mengimpor BBM sampai sekarang. Jadi Indonesia ini sekarang adalah negara importir BBM. Dulu Indonesia termasuk bagian dari negara OPEC, ya. OPEC itu negara organisasi pengekspor minyak. Saya lupa tuh singkatannya tuh. OPEC itu apa? Tapi kalau nggak salah O-nya tuh organization, artinya P-nya tuh petroleum apa kalau nggak salah, ya. Ya silakan aja nanti buka di Google apa singkatan OPEC. Tapi yang jelas itu adalah organisasi pengekspor minyak. Indonesia keluar dari sana karena sudah tidak memenuhi syarat. Karena Indonesia di akhir pemerintahan Soeharto itu sebelum tahun 1958, ya, itu sudah menjadi negara importir minyak. Karena ketidakmampuan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan minyak BBM dalam negeri. Nah, jadi kenapa sisi pendapatan itu disebut dengan taxation side, ya? Sebab di semua negara biasanya itu pendapatan terbesarnya itu berasal dari pajak, termasuk Indonesia. Indonesia sekarang sangat mengandalkan pajak untuk membiayai berbagai pengeluaran negara. Nah, kemudian ada 4 pertanyaan yang akan terus-menerus dijawab di dalam kuliah kita. Ya. Ini 4 pertanyaan yang terkait dengan public finance. Yang pertama adalah, ingat-ingat aja nih, yang hurufnya dimiringkan ini. Ya, jadi bagaimana pemerintah itu, ya, bukan bagaimana, kapan, ya, kapan, when should the government intervenes in the economy. Ya, kapan seharusnya pemerintah mengintervensi, ya, kegiatan ekonomi. Nah, di yang pertama ini berarti kita bicara waktu. Kapan seharusnya pemerintah itu yang bertindak sebagai regulator atau pembuat aturan, bertindak sebagai fasilitator, yang fasilitator itu kan seperti wasit kalau permainan sepak bola, yang bertugas untuk menjadi penengah lah, ya,
antara masyarakat dengan entrepreneur tadi, dengan pengusaha. Karena kalau nggak ditengahi, maka pengusaha itu bisa berlaku seenaknya gitu untuk memeras masyarakat. Misalnya menaikkan harga seenaknya. Nah, ini contoh minyak goreng ya. Kalau pemerintah tidak turun tangan, maka nanti ya, pemain-pemain minyak goreng ini bisa berlaku seenaknya untuk menaikkan harga, sehingga mempersulit masyarakat banyak. Sebaliknya rakyat juga jangan sampai berlaku semena-mena kepada pengusaha. Misalnya rakyat minta supaya digaji yang sangat tinggi ketika mereka bekerja di sektor swasta. Misalnya para buruh di pabrik-pabrik itu meminta gaji yang sangat tinggi. Sehingga pengusaha itu kesulitan untuk bisa membayar upah. Nah, tentu ini akan memberatkan pengusaha dalam menjalankan bisnis. Jadi ditengahi oleh pemerintah sebagai fasilitator. Kapan saatnya? Kapan saatnya pemerintah melakukan intervensi? Intervensi itu kan berarti turun tangan. Idealnya ya, menurut teori Adam Smith, teori ekonomi pasar, idealnya pemerintah itu jangan ikut campur dalam interaksi ekonomi. Ya, nggak usah coba ikut campur, karena Adam Smith dalam teori market ekonomi market atau market ekonomi itu menganggap bahwa kalau pasar itu fair, pasar itu berjalan dengan adil, dengan sesungguhnya gitu, maka akan terjadi tarik menarik ya, permintaan dan penawaran yang berlangsung secara menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual. Pembeli adalah masyarakat, ya, penjual adalah pengusaha. Ya. Atau permintaan itu adalah masyarakat, penawaran itu adalah pengusaha. Nah, itu kalau dibiarkan di dalam lingkungan pasar yang fair gitu, yang adil, maka pemerintah nggak usah turun tangan. Karena dengan sendirinya nanti akan terjadi efisiensi dan kepuasan kedua belah pihak. Tapi persoalannya kadang-kadang karena pada dasarnya manusia itu punya sifat serakah ya, apalagi terkait dengan masalah ekonomi atau masalah uang, maka salah satu pihak itu kadangkala berbuat zalim, berbuat curang, berbuat ya untuk keuntungan pribadinya tanpa memperdulikan pihak lain. Dan ini terjadi semenjak adanya peristiwa ekonomi, mungkin udah ribuan tahun yang lalu. Kalau ada keuntungan yang sifatnya materi, maka di sisi lain muncullah sifat greedy ya. Greedy itu serakah, rakus. Bahkan di agama-agama besar di dunia ini, ya Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, saya yakin itu di dalam ajaran mereka ya, ajaran agama-agama tersebut mengatur itu supaya bagaimana kita bisnis atau bagaimana kita supaya ketika ya berhubungan dengan masalah uang ini tidak bersifat serakah. Tapi ya itulah manusia itu ya godaannya adalah salah satunya pengen untung sendiri gitu. Punya sifat serakah. Termasuk para koruptor itu kan. Kenapa koruptor itu terjadi? Kalau menurut teorinya kan karena adanya keserakahan ya. Sudah kaya pengen kaya lagi. Atau kalau masih miskin pun pengen kaya cepat gitu. Atau fenomena Indra Kents tuh, Indra Kents, Doni Salmanan, kalian kan ikuti itu. Itu kan contoh anak-anak muda yang serakah. Pengen kaya dalam waktu cepat dengan menghalalkan segala cara. Akhirnya menipu. Ya, menipu.
menjadi afiliator dengan menawarkan investasi yang ternyata zong, ya, tipuan, prank ya. Nah, jadi kapan itu waktunya? Nah, pemerintah harus jeli itu, jangan sampai terlambat, jangan sampai terlalu cepat, atau jangan sampai melakukan intervensi padahal nggak perlu, atau jangan sampai harusnya melakukan intervensi tapi nggak melakukan intervensi juga. Contohnya dalam kasus minyak goreng lagi-lagi nih, karena lagi tren ya. Banyak para pengamat ekonomi mengatakan bahwa pemerintah itu terlambat melakukan intervensi terhadap minyak goreng. Sehingga sudah berlarut-larut, baru pemerintah turun tangan. Ini menurut yang saya ikuti ya, dari pendapat beberapa pengamat ekonomi. Mestinya dari awal itu pemerintah cepat sigap mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan distribusi minyak goreng. Sampai sekarang akhirnya jadi berlarut-larut dan makin parah. Dulu mungkin hanya fenomenanya hanya terjadi di kota-kota besar atau di Jawa saja. Tapi kemarin saya dapat informasi atau ikuti berita itu, ternyata kelangkaan minyak goreng itu sudah terjadi hampir di seluruh Indonesia, hampir di seluruh pelosok Indonesia, bahkan sampai di desa-desa itu juga mengalami kelangkaan minyak goreng. Kalau di tempat Anda gimana? Halo? Langka, Pak. Langka. Harga naik, Pak. Mahal, Nah, Pak. Mahal, Pak. Ya, di mana itu? Daerahnya mana coba? Misalnya daerah mana? Di Tuban, Pak, Jawa Timur. Tuban, ya. Terus di daerah mana lagi? Malang, Pak. Mana? Malang, Pak. Malang ya, Malang. Iya. Ya saya dapat dapat kabar atau berita gitu bahwa memang itu sudah kemana-mana sekarang. Nah itu terkait dengan when-nya, kapannya. Jadi bicara tentang timingnya, waktunya. Nah yang kedua tentang bagaimananya. Ya, how might the government intervene? Ya, artinya adalah bagaimana seharusnya pemerintah mengintervensi. Jadi tentang caranya. Dalam contoh minyak goreng, lagi-lagi, itu bagaimana cara pemerintah untuk melakukan intervensi? Apakah dengan membuat strategi operasi pasar besar-besaran, atau dengan tadi itu ya, menetapkan harga eceran tertinggi, lalu juga disertai dengan punishment yang berat. Jadi pemerintah mengerahkan aparat keamanannya gitu untuk mencari para penimbun gitu ya, para penimbun dan menghukum berat para penimbun yang sebagian ternyata tertangkap gitu. Ternyata sudah ada yang ditangkap. Atau cara-cara lain. Yang penting pemerintah harus jangan ikut bingung gitu. Kalau bingung juga bingungnya jangan kelamaan. Kalau rakyat bingung tuh wajar. Tapi kalau pemerintah atau pemimpin itu bingung dan bingungnya kelamaan itu nggak wajar. Nah ini how-nya ini yang harus mampu dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah what-nya atau apanya. Ya, what is the effect of those intervention on economic outcomes? Yang artinya adalah kira-kira apa dampak ya dari intervensi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi atau terhadap hasil dari ekonomi itu sendiri. Ya. Jadi dampak dari intervensinya apa? Karena kadang-kala ada intervensi dari pemerintah justru dampaknya semakin buruk. Misalnya pemerintah melakukan intervensi nih di minyak goreng dengan melakukan kebijakan A misalnya, tapi kebijakan A itu ternyata malah membuat minyak goreng semakin langka di pasaran. Nah itu berarti dampaknya negatif. Tapi sebaliknya kalau misalnya pemerintah mengeluarkan regulasi kemudian minyak goreng ternyata menjadi
pulih kembali, maka dampaknya itu adalah dampak yang positif. Dan yang terakhir adalah why-nya. Why do government choose to intervene in the way that they do? Ya, mengapa pemerintah memilih untuk melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan? Jadi alasannya, kenapa memilih strategi A, tidak memilih strategi B? Mengapa memilih mengambil keputusan A, tidak mengambil keputusan B? Nah, itu perlu ada rasionalisasinya, ada alasan yang bisa dijelaskan, sehingga stakeholder mengerti. Misalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang peraturan perburuhan, maka buruh mengerti. Pemerintah mengeluarkan kebijakan di dalam regulasi HP misalnya, maka produsen-produsen HP itu mengerti. Dan contoh-contoh yang lainnya. Nah, kadangkala kebijakan pemerintah itu dianggap aneh oleh pengusaha dan oleh masyarakat luas. Nah, keanehan itu mungkin disebabkan karena ketidakmampuan pemerintah untuk bisa menjelaskan, untuk menyampaikan alasan-alasan yang logis yang bisa diterima oleh masyarakat dan pengusaha. Oh ya, saya juga perlu menyampaikan dari awal semestinya ya, dari awal tadi saya perlu menyampaikan bahwa di dalam negara itu ada 3 sektor yang saling berinteraksi satu sama lain. Inilah yang kita bicarakan di keuangan publik sebetulnya, yakni sektor publik itu sendiri, public sektor, yakni pemerintah. Kemudian ada private sector, yakni para pengusaha tadi, pebisnis, dan yang terakhir adalah third sector. Ya, third sector itu adalah masyarakat luas, rakyat. Ya. Nah, 3 sektor ini, 3 kelompok ini, itu saling berinteraksi untuk bersama-sama memakmurkan negara. Ya, pemerintah perannya tadi itu ya lebih banyak sebagai fasilitator. Kalau negaranya mau maju, tapi ada juga pemerintah bukan hanya bertindak sebagai fasilitator, tapi malah menjadi diktator. Nah, itu. Tapi konsep negara diktator udah nggak laku lagi sekarang di dunia. Sekarang yang laku itu adalah konsep negara demokrasi. Indonesia adalah negara demokrasi karena percaya ya bahwa pemerintah itu perlu memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi pengusaha dan masyarakat untuk berkreasi, ya, untuk berkarya. Ya. Nah, jadi itu kira-kira ada 3 sektor tadi, ya, sektor publik, sektor private atau bisnis, dan sektor masyarakat. Nah, 3-tiganya itu saling berinteraksi. Negara yang maju, coba teman-teman perhatikan ya, negara-negara maju seperti Amerika, kemudian Jepang, Jerman, dan lain sebagainya itu, ya, negara-negara Skandinavia, ya, Swedia, Denmark, Swiss, itu coba kalian perhatikan rata-rata pekerjaan dari rakyatnya itu adalah jadi pengusaha. Jadi semakin banyak pengusaha di sebuah negara, maka semakin maju negara tersebut. Sebaliknya semakin banyak yang nggak mau jadi pengusaha, maunya hanya jadi pegawai negeri aja, ya, ya. Kan anak muda juga begitu sekarang ini. Atau termasuk kita lah, atau saya misalnya. Saya juga kenapa jadi pegawai negeri itu karena nggak punya bakat, merasa nggak punya bakat jadi pebisnis. Dan karena didikan dari orang tua, karena apa ya, pengaruh mungkin, pengaruh pergaulan gitu, bahwa jadi PNS itu mapan gitu.
ya mapan dan punya penghasilan tetap, ya akhirnya banyak orang yang pengennya jadi PNS. Kalau ada lowongan jadi PNS, wah berbondong-bondong tuh orang melamar. Bahkan ada yang rela membayar dengan biaya sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta tuh yang saya dengar. Walaupun sekarang ini, ya alhamdulillah ya, seleksi penerimaan pegawai negeri sipil itu sekarang sudah memakai cara-cara digital, sehingga memperkecil peluang-peluang terjadinya korupsi ya. Dulu kalau masuk jadi pegawai negeri itu ya pakai duit atau pakai kenalan gitu. Tapi sekarang ya kayaknya ya saya melihat sih sudah lebih fair ya, sudah lebih adil, sudah lebih objektif. Jadi orang jadi pegawai negeri itu betul-betul karena kemampuannya. Nah, kalian juga begitu nih. Kalian sebagai calon pegawai negeri ya tunjukkan kepada diri kalian dan kepada lingkungan kalian, kepada dosen kalian, nanti kepada atasan kalian bahwa kalian tuh memang pantas jadi pegawai negeri. Bukan karena jadi pegawai negeri itu karena aji mumpung gitu. Aji mumpung tuh artinya karena kebetulan, karena ya itu tadi ya, karena jiwanya tuh memang pengen jadi pegawai negeri, nggak mau susah-susah jadi pengusaha gitu. Apalagi kalau misalnya jadi pegawai negeri itu karena koneksi dan karena korupsi, karena bayar. Tapi kalau teman-teman di PKN sih nggak mungkin ya, karena koneksi dan bayar itu nggak mungkin. Tapi kalau di kepolisian katanya masih berlangsung ya, masuk akademi polisi, akademi militer itu katanya ya masih pakai duit. Tapi kalau jadi pegawai negeri kan jadi mahasiswa PKN kan nggak pakai duit ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa negara yang maju adalah negara di mana penduduknya itu lebih banyak yang ingin jadi pengusaha. Contoh Cina misalnya, Cina. Kenapa Cina sekarang menjadi negara maju? Bahkan hampir menyalip Amerika. Sekarang kekuatan ekonomi Cina nomor 2 di dunia. Menggeser Jerman, menggeser Jepang. Ya, sebentar lagi diperkirakan akan menggeser Amerika. Kalau nggak Amerika merubah kebijakan ekonominya, termasuk etos pengusahanya juga tidak sehebat etos pengusaha Cina, akan tersalib itu Amerika. Nah, itu Cina contoh sebuah negara yang memang penduduknya itu, ya, etos pengusahanya itu sudah dibangun sejak kecil. Orang Cina tuh bangga kalau bisa bisnis. Sebaliknya orang Indonesia kebanyakan nggak bangga gitu jadi pebisnis. Ya walaupun sekarang ada juga anak-anak muda yang bangga juga ya jadi pebisnis, jadi pengusaha. Jadi ibaratnya tuh startup ya. Seperti itu. Tapi mestinya makin ke sini itu, makin ke masa depan ini, ya anak-anak muda Indonesia terutama ya yang sudah lulus dari bangku kuliah atau dari sekolah itu mestinya mereka bisa menjadi pebisnis dan menciptakan lapangan kerja baru. Gitu. Oke, ternyata waktunya udah jam 9.40 ya, tinggal 20 menit lagi nih. Masih banyak yang harus dibicarakan. Saya sengaja memberikan ilustrasi-ilustrasi dan penjelasan yang panjang lebar karena ini pertemuan pertama. Pertemuan pertama itu biasanya bicara tentang basicnya ya dari sebuah mata kuliah. Oke, sebelum kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya lah,
kita gunakan waktu sekitar 20 menit ini untuk tanya jawab. Ada pertanyaan mungkin? Halo? Izin Pak, boleh nanya? Ya, silakan. Kalau kan tadi Bro bilang kalau banyak pengusaha makin bagus. Terus kalau misalkan di Indonesia semuanya kebanyakan jadi pengusaha, SDM buat pekerjanya makin dikit dong Pak. Kita harus ngambil dari luar. Bukannya nggak bagus ya Pak, kalau misalkan banyak pekerja luar yang kerja di Indonesia gitu. Wah, ini pertanyaan bagus. Dari siapa tadi namanya? Fiona Pak. Fiona. Fiona nomor 28. Ya, saya catat ya setiap aktivitas kelas. Oke. Jadi menurut Fiona itu kalau misalnya semuanya rata-rata jadi pengusaha, lalu akhirnya siapa yang kerja, kira-kira gitu kan, bahasa sederhananya. Lalu akhirnya yang kerja adalah orang asing yang kita impor ke Indonesia. Itu kalau begitu baik atau buruk buat ekonomi Indonesia? Gimana menurut teman-teman yang lainnya? Kalau kita banyak mengimpor tenaga kerja dari luar, karena semuanya pada jadi bos, iya kan? Walaupun nggak mungkin juga, walaupun dalam kenyataan nggak mungkin, karena Indonesia itu penduduknya banyak banget, 270 juta. Gitu. Berarti katakanlah 270 juta, katakanlah yang masuk angkatan kerja itu 100 juta aja, lalu dari 100 juta 80% jadi pengusaha, berarti 80 juta ini untuk mudah menghitung ya. 80 juta pengusaha Indonesia, wah itu udah luar biasa. Indonesia udah sampai bulan tuh. Ya. Saking hebatnya gitu ya. Gimana pendapat yang lainnya? Jawabannya ada efeknya justru positif gitu. Oh, tadi Adi mau ngomong ya? Ya silakan kasih pendapat. Atau karena udah keburu saya jawab tadi? Ya. Jadi kalau misalnya Indonesia itu banyak yang jadi pengusaha, bahkan Oga jadi pegawai negeri gitu. Yang ingin jadi pegawai negeri sedikit gitu, itu malah hebat Indonesia. Hebat Indonesia. Karena kita mengimpor, bukan mengekspor. Selama ini kita mengekspor tenaga kerja, mohon maaf ya, tenaga kerja rendahan lagi. Yang kerja di Arab, di Hong Kong, di Taiwan, di Eropa juga. Dan sebagian besar tenaga kerja yang kita ekspor ke luar negeri itu, yang disebut dengan PKI itu, tenaga kerja Indonesia itu, kebanyakan adalah di sektor blue collar istilahnya, di sektor keterampilan tingkat rendah, jadi pembantu, jadi cleaning service, pelayan, ya, waiters dan lain sebagainya. Nah, padahal dulu ya, dulu Malaysia misalnya, Malaysia itu dulu kerja di Indonesia, banyak orang Malaysia itu kerja di Indonesia dulu tahun 70-an, waktu saya masih remaja. Itu banyak. Tapi sekarang sebaliknya, banyak orang Indonesia kerja di Malaysia sebagai buruh, termasuk di pabrik-pabrik sawit. Seperti itu, pabrik kelapa sawit. Nah, jadi kesimpulannya adalah, kalau kita lihat kayak Amerika gitu kan, Amerika itu saking banyaknya pengusaha di sana, saking tingginya etos pengusaha di sana, maka mereka butuh tenaga kerja dari luar negeri, dari asing. Jadi buruh ya, mereka butuh anak buah.
Ya, bukan butuh bos, karena bosnya mereka sendiri, tapi mereka butuh pegawai-pegawai. Misalnya untuk teknologi komunikasi aja, ya, seperti laptop, HP, ya. Kayak Apple aja, Apple itu kebanyakan yang ngerjain kan orang Cina, orang India, seperti itu. Ya, justru malah menguntungkan, karena mereka bisa mengatur orang lain atau orang asing, ya, di bawah kendali mereka. Secara tidak langsung dia bisa mengendalikan negaranya itu. Jadi bargaining power atau kekuatan tawar-menawar antar negara itu semakin kuat kalau misalnya kita yang membayar tenaga kerja asing. Kita yang jadi bos. Kecuali sebaliknya. Ya, tenaga asing masuk ke Indonesia, mereka jadi bos, sedang kita jadi kacung. Itu jadi pembantu, jadi buruh. Nah, kita rugi tuh. Ya, kita rugi. Baik rugi dari sisi bargaining power politik tadi, ya, sehingga muncul isu, ya, ekonomi Indonesia dikuasai asing, karena yang banyak jadi bosnya itu, jadi pemilik owner usaha di Indonesia itu orang-orang asing, ya. Dan kita hanya sebagai buruhnya saja yang dipekerjakan. Ya tentu kita itu lama-kelamaan malah bisa mengancam kedaulatan negara, karena kita diatur oleh asing. Itu dari sisi politik. Belum lagi dari sisi ekonomi, ya. Maka devisa negara itu lari ke luar negeri kan, karena pengusaha-pengusaha asing itu kan harus kena pajak, ya. Pengusaha-pengusaha asing itu ketika diintervensi ke negara lain, dia juga harus mengikuti aturan-aturan negara. Jadi uang kita tuh lari ke luar negeri lebih banyak daripada orang kita dapat duit dari asing. Nah, itulah yang kemudian di seluruh dunia, ya, kebijakan pemerintahnya itu adalah membatasi asing, ya, membatasi asing untuk menguasai ekonomi negaranya. Itu wajar. Itu wajar. Karena kita nggak mau kan tidak menjadi kita nggak mau menjadi negara yang tidak merdeka, ya, tidak mandiri, karena dikuasai oleh asing dari sisi ekonomi. Karena perang sekarang itu bukan perang penjajahan fisik, tapi perang penjajahan ekonomi. Kenapa Ukraina itu diserang oleh Rusia? Itu kan gara-gara itu juga. Gara-gara Ukraina itu main mata dengan Amerika. Ya, padahal Ukraina itu kan anak tiri ya dari negara Uni Soviet. Uni Soviet itu kan negara besar yang kemudian pecah menjadi negara-negara yang sekarang ini tersebar di sekitar Rusia. Rusia sebagai ibaratnya sisa dari negara Uni Soviet yang paling besar, yang kekuatannya itu hampir menyamai Amerika, kekuatan militernya, ya. Seperti itu. Kekuatan ekonominya kalah, tapi kekuatan militernya itu karena dia punya nuklir yang sebanyak Amerika juga. Nah, itu anak yang dibesarkannya, kira-kira begitulah kalau bahasa sederhana, anak yang dibesarkannya, yakni Ukraina, itu tiba-tiba main mata dengan Amerika, ya, minta supaya dijadikan sebagai anggota NATO, sehingga Rusia tuh merasa terancam. Karena kalau Ukraina jadi anggota NATO, berarti di Ukraina itu boleh dipasang nuklir yang mengarah langsung kepada Rusia. Tentu Rusia merasa terancam keamanan. Makanya kemudian Rusia menyerang Ukraina.
Ya walaupun sebaiknya nggak ada perang ya di antara mereka, tapi ini permasalahan politik disebabkan karena rebutan pengaruh. Nah itu juga lah yang terjadi di dunia ini, bukan hanya rebutan pengaruh politik, tapi juga rebutan pengaruh ekonomi. Jadi kalau misalnya makin banyak pengusaha-pengusaha di Indonesia, pengusaha-pengusaha pribumi istilahnya ya, pengusaha-pengusaha warga negara Indonesia, ya bukan hanya berusaha di Indonesia, tapi juga berusaha di luar negeri, wah itu kita jadi negara makmur. Kalaupun kita mempekerjakan orang asing sebagai tenaga kerja kita, kan kita ngatur, ya kita yang ngatur. Walaupun sekali lagi nggak mungkin ya bukan nggak mungkin, mungkin untuk menuju ke arah sana butuh puluhan tahun yang akan datang. Jangankan mempekerjakan orang asing, mempekerjakan orang Indonesia sendiri aja kita kesulitan sekarang. Ya, teman-teman kan tahu banyak sekali angkatan muda yang nganggur. Lulusan sarjana susah cari kerja. Lulusan sarjana loh. Bahkan S2 aja susah cari kerja. Makanya kalian nih beruntung nih. Kalian beruntung. Maaf ya, belum sarjana, tapi kalian udah bisa dapat kerja. Ya, makanya banyak-banyak tobat ya. Banyak-banyak tobat, banyak-banyak bersyukur. Jangan belagu gitu. Jangan sombong. Ya. Apalagi kemudian ya sama orang tua jadi belagu gitu ya. Ya bapak gue cuman petani, gue dong jadi pegawai negeri. Gitu. Atau sama tetangga belagu gitu ya di kampung kalian gitu. Jangan. Justru bersyukur itu caranya adalah dengan berbuat baik, banyak ibadah, dan tidak sombong, serta rajin menabung. Benar kan? Harus rajin menabung supaya nggak jadi orang yang nanti gajinya untuk gali lubang tutup lubang. Pegawai negeri itu penyakitnya di situ. Ini jadi kemana-mana ya. Tapi pegawai negeri itu ya salah satu penyakitnya itu nggak bisa nyimpen duit, sehingga akhirnya terlibat utang piutang. Ya kesimpulannya Fiona, jadi ya justru bagus, justru Indonesia harus ke arah sana, ya menciptakan sebanyak-banyak pengusaha. Pegawai negeri itu ramping aja, dan sekarang udah dilakukan tuh oleh Menpan dan Kementerian PAN ya, dan reformasi birokrasi itu sudah melakukan itu. Makanya yang diterima di stan berkurang, cuma 200-an orang ya kalau nggak salah ya kemarin ya. Di sekolah-sekolah kedinasan lainnya juga berkurang, kemudian penerimaan pegawai negeri secara nasional juga berkurang karena programnya adalah perampingan pegawai negeri. Mungkin Menpan menganggap pegawai negeri itu terlalu banyak, dan saya setuju itu, terlalu banyak pegawai negeri Indonesia. Ya buktinya banyak yang nongkrong di mal-mal gitu, banyak yang jalan-jalan ketika jam kerja, baca koran di kantor-kantor kelurahan seperti itu, seakan-akan nggak ada kerjaan gitu. Nah kalian beruntung nih ketika dalam krisis perampingan pegawai negeri, kalian malah bisa masuk. Wah itu beruntung banget ya. Kalian harus sujud syukur tuh ya gitu. Makanya jangan sia-siakan kesempatan ini. Karena jadi pegawai negeri itu ya di zaman sekarang ya, di mana orang susah cari kerja, itu menguntungkan sekali. Nah, nanti kita berharap ya ke depannya itu ya makin banyak orang yang karena lowongan kerja jadi pegawai negeri itu semakin sedikit ya. Ya kita berharap nanti anak-anak muda Indonesia itu walaupun memaksa diri mungkin mereka akan berusaha untuk jadi pengusaha gitu ya. Walaupun mungkin dari pengusaha kecil-kecilan ya, banting tulang gitu ya, kaki di bawah, kepala di atas, benar ya.
Maksud saya sebaliknya ya. Tapi dia tetap bisa berusaha untuk jadi pengusaha. Karena kalau makin banyak pengusaha di Indonesia ini, maka sebuah negara itu makin maju. Oke, kira-kira itu ya, Fiona. Agak panjang lebar, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Baiklah, terima kasih Tinggal Pak. 5 menit. Ya, tinggal 5 menit. Saya harus ke portal dulu supaya portalnya tidak tutup. Sambil ke portal, mungkin ada satu pertanyaan lagi, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Kalau misalnya ternyata pemerintah itu gagal dalam melakukan intervensi pasar, apakah ada cara lain, Pak, yang bisa dilakukan untuk kembali menstabilkan pasar itu atau kembali ke teori yang Adam Smith tadi? coba diulangi suaranya kayak di kolam gitu. Izin bertanya, Pak, apakah suara Ya, saya ya. terdengar jelas? Nah, sekarang Kalau misalnya ternyata pasar itu, maaf Pak, kalau misalnya ternyata pemerintah itu gagal dalam melakukan intervensi pasar, apakah ada cara lain yang bisa ditempuh untuk kembali menstabilkan pasar itu, Pak? Terima kasih. Ini pertanyaan bagus dari Gamara ya. Iya, betul. Itu double M betul namanya. Betul, Pak. Iya, Pak, betul. Unik juga ya namanya ya. Jarang nih namanya nih. Nomor 17. Ya, jadi ilmu ekonomi itu bukan ilmu pasti. Dia ilmu sosial. Berarti nggak ada cara jitu untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Sehingga yang terjadi adalah try and error. Try and error tahu ya? Coba-coba. Coba-coba ya tentu dengan memetakan dulu mana manfaat dan mana mudorotnya, kira-kira begitu. Lalu bismillah. Artinya lalu ambil putusan. Walaupun pengambil putusan siapapun itu, baik di tingkat pusat misalnya presiden atau di tingkat daerah misalnya gubernur, itu paham bahwa ketika dia mengambil putusan di bidang ekonomi belum tentu itu cespleng gitu. Belum tentu itu jitu dan manjur untuk menyelesaikan persoalan. Tapi itu harus dilakukan karena pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mengambil keputusan walau salah daripada dia tidak mengambil keputusan sama sekali. Nanti kalian juga begitu jadi pejabat, harus ngambil keputusan. Ya. Jangan bengong, jangan pelin-pelan. Kalau kalian bukan pejabat, bukan pemimpin, untuk diri sendiri ngambil keputusan boleh pelin-pelan. Kawin nggak ya? Kawin nggak ya? Itu boleh. Ya, milih Joko atau Pono misalnya. Pelin-pelan kelamaan sampai 5 tahun. Itu urusan masing-masing pribadi pelin-pelan. Karena nggak berpengaruh kepada orang banyak. Tapi seorang pemimpin ketika dia pelin-pelan, nggak mengambil keputusan, ragu-ragu, dampaknya apa? Merugikan banyak orang. Kalau dia gubernur, merugikan satu provinsi. Kalau dia presiden, merugikan 270 penduduk Indonesia. Makanya seorang pemimpin tuh, ya, suka atau tidak, dia harus mengambil keputusan. Ketika dia salah, dia berani koreksi. Ya, dia mengambil keputusan yang lain untuk mengkoreksi kesalahannya dalam keputusan yang pertama. Itu justru pemimpin yang apa ya? Yang disegani oleh rakyat. Ya, ingat waktu Perang Dunia Kedua tuh bagaimana Winston Churchill ya, Presiden Amerika Roosevelt itu memimpin peperangan di dalam Perang Dunia Kedua. Mereka harus mengambil keputusan dengan cepat, yang tidak populer, bahkan mungkin salah, tapi mereka terus ya mengambil keputusan di dalam rangka untuk menyelamatkan negaranya dari kekejaman perang ya pada saat itu. Oke, saya sebentar ya, saya konsentrasi dulu nih ke portal sebelum kita absen terakhir.
Oke, waktunya udah jam 10. Kita akhiri saja sampai di sini, teman-teman. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi di Rabu depan. Dan nanti kalau ada tugas atau apa PR ya, saya akan sampaikan di grup atau melalui siapa, Elsa ya, sebagai PIC. Tapi kalau nggak ada, ya berarti untuk pertemuan pertama ini nggak ada tugas ya. Nanti mungkin pertemuan kedua baru ada tugas. Cukup ya, teman-teman. Sudah saya absen dan saya anggap semuanya hadir. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih, Pak.